warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Kita akan bahas tentang bilangan bulat ya. Di sini kita akan bahas beberapa soal yang kemungkinan besar akan muncul di PAS atau penilaian akhir semester ini ya, khusus di materi bilangan bulat bersama Bu Sur. Untuk soal nomor 1, Ibu punya nih 7 bilangan bulat kurang dari 5 adalah, yuk kita jawab bersama-sama ya. Nah, Ibu sudah menjelaskan kepada kalian tentang garis bilangan. Di garis bilangan kita tahu bahwa semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil. Maka di sini kita akan mencari 7 bilangan kurang dari 5. Berarti kita akan bergeser ke sebelah kiri di garis bilangan. Tapi kurang dari 5 ya, jadi 5-nya tidak masuk, maka kita akan mulai dari 4. Jadi 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1 dan negatif 2. Itu sudah ada berapa bilangan? 7 bilangan. Maka ke-7 bilangan itu kita mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Mudah ya? Oke, untuk soal berikutnya, soal nomor 2, Bu Sur punya. Diketahui bilangan-bilangan 25, negatif 12, 45, negatif 32, positif 7, negatif 3, 1, 0. Urutan bilangan-bilangan tersebut dari yang terbesar adalah, maka jawabannya karena dari yang terbesar berarti kita ambil bilangan positif yang paling besar bilangannya. Berarti kita akan mulai dari 45, kemudian 25, kemudian positif 7. Bu, ada positifnya? Nggak apa-apa ya, ada positifnya ataupun tidak ada itu tidak berpengaruh kecuali ada tanda negatif. Jadi selanjutnya adalah 1, 0, baru negatif 3 dan negatif 12, terakhir adalah negatif 32. Kalau kita perhatikan, semakin besar bilangannya, tetapi ketika ada negatifnya, maka dia semakin kecil nilainya. Ya, sampai sini paham kan? Selanjutnya, Ibu punya soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah seperti ini. Hasil dari 27 dikurang 32 dibagi 8 ditambah negatif 5 dikali negatif 2 adalah, yuk kita jawab bersama-sama. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan konsep kabataku. Masih ingat ya, kali bagi tambah kurang. Jadi selesaikan dulu yang kali, kemudian bagi, baru tambah dan kurang. Ingat, kali dan bagi itu memiliki kekuatan yang sama. Jadi kita boleh menyelesaikan dulu yang bagi, baru yang kali ya. Tergantung nanti kalian mau mengerjakan yang mana dulu. Nah, di soal ini berarti kita biarkan saja 27-nya di depan ya. Nah, kemudian 32 dibagi 8 dulu berapa? 4 hasilnya. Baru negatif 5 dikali negatif 2. Negatif kali negatif positif, 5 dikali 2 adalah 10 ya. Jadi nanti 27 dikurang 4 itu adalah 23 dan ditambah dengan 10. Jadi langsung saja ya, kalau sudah pengurangan dan penjumlahan bisa langsung dioperasikan seperti biasa berturut-turut. Jadi 23 ditambah dengan 10, maka hasil akhirnya adalah 33. Mudah bukan? Soal nomor 4, Bu Sur punya KPK dari 24 dan 54 adalah, nah, untuk menjawab soal ini yang perlu kalian pahami atau ketahui adalah KPK berarti kalian harus mencari pangkat paling besar dan faktor berbeda. Kalau faktornya sama berarti ambil pangkat paling besarnya. Jadi kita jadikan dulu 24 ini perkalian berpangkat, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Hasilnya adalah 24 ya. 2
maka 3 kan 8. Lalu 8 kali 3 24. Nah, 54 itu adalah perkalian dari 2 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. 27 dikali 2 adalah 54. Maka KPK-nya kita ambil pangkat paling besarnya adalah 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kemudian 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi 8 dikali dengan 27 itu hasilnya adalah 216. Jadi KPK dari 24 dan 54 itu adalah 216. Mudah bukan? Nah, untuk soal selanjutnya, Bu Sur punya soal nomor 5 yang isinya adalah sebagai berikut. Jika A sama dengan setengah, B sama dengan 2/3, dan C sama dengan 3/4, maka nilai A dikali B ditambah dengan C. Jawabnya adalah, walaupun di sini ada kali, tetapi ketika dikurung, maka kalian selesaikan dulu lah yang di dalam kurung, ya. Jadi kita substitusi nilai A-nya adalah setengah, kemudian B-nya 2/3 kita ganti, dan C-nya kita ganti dengan 3/4. Maka kalian selesaikan dulu lah yang di dalam kurung, yaitu 2/3 ditambah dengan 3/4. Berarti harus disamakan dulu penyebutnya ya, kalau penjumlahan dan pengurangan. Maka KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Jadi 2/3 itu adalah setara dengan 8/12. Dan 3/4 itu setara dengan 9/12. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung dijumlahkan pembilangnya. Jadi 8 ditambah dengan 9 adalah 17 ya. Jadi 17/12 hasilnya. Maka 1/2 dikali dengan 17/12 ya. Nah, untuk perkalian sendiri itu tidak perlu disamakan penyebutnya. Jadi cukup pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi 1 dikali 17 sama dengan 17, 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi hasilnya adalah 17/24. Mudah ya. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Bu Sur punya soal seperti ini. Silahkan kalian perhatikan baik-baik soal nomor 6 ini. Ini adalah soal cerita. Suhu di Khatulistiwa adalah 28 derajat Celcius, sedangkan suhu di Kutub Utara adalah negatif 12 derajat Celcius. Perbedaan suhu di Khatulistiwa dan Kutub Utara adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, karena perbedaan berarti tinggal kalian selisihkan saja. Katakanlah 28 ini adalah suhu maksimum atau suhu atas, dan di bawahnya ada negatif 12. Jadi tinggal langsung dikurangi saja, maka nanti negatif itu di ketemu negatif berarti jadi positif ya. Jadi 28 ditambah dengan 12, maka perbedaan suhunya adalah 40 derajat Celcius. Mudah bukan? Soal selanjutnya adalah soal nomor 7. Bu Sur punya masih soal cerita. Seperti ini. Pada sebuah sekolah, jumlah siswa seluruhnya adalah 154 orang. Jika ada 6 orang siswa baru dan setiap kelas terdiri dari 32 siswa, maka banyak kelas yang ada adalah... Nah, untuk menjawabnya bisa pakai rumus ini ya. Banyaknya kelas itu sama dengan banyak siswa dibagi dengan banyak siswa per kelas. Banyak siswa di sini berarti total seluruhnya. Siswa lama ditambah dengan siswa baru. Berarti 154 ditambah dengan 6, maka hasilnya adalah 160. Nah, tinggal dibagi saja dengan 32, maka banyak kelasnya itu adalah 5 kelas. Ya, mudah bukan?
Soal selanjutnya, Bu Sur punya soal nomor 8, yakni seperti ini. Susunlah deretan pecahan berikut dalam urutan naik. Berarti kalau urutan naik itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk menjawab soal ini, maka kalian ingatlah bahwa kita harus mencari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 4, 9, dan 12. KPK dari 4, 9, dan 12 itu adalah 36. Jadi bilangan yang bisa dibagi oleh 4, 9, dan 12 adalah 36 ya. Jadi samakan dulu penyebutnya, maka 3/4 itu setara dengan 27/36. Dan 7/9 itu berarti setara dengan 28/36. Sedangkan 5/12 itu setara dengan 15/36. Nah, karena sudah sama semua penyebutnya, kalian tinggal melihat pembilangnya saja dan carilah yang dari yang terkecil dulu. Berarti yang terkecil itu adalah 5/12 dulu, lalu kemudian 3/4, dan yang terakhir adalah 7/9. Gitu ya, mudah bukan? Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video dari Ibu. Silakan kontak Ibu bagi yang belum paham.